semua. Perkenalkan, nama saya Wilfrida Bukipan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari kaki serangga. Nah, sebelum masuk pada penjelasan mengenai kaki serangga, kita melihat penjelasan mengenai bagian dari tubuh serangga. Bagian dari tubuh serangga terdiri dari kepala, toraks, dan abdomen. Nah, pada kesempatan ini juga kita akan menjelaskan bagian-bagian tersebut. Nah, yang pertama kita lihat mengenai kepala serangga. Kepala serangga merupakan daerah tubuh depan yang menyerupai kapsul, yang mempunyai mata, antena, dan alat-alat mulut. Yang kedua, dada atau toraks. Dada atau toraks terdiri dari 3 ruas, yaitu yang pertama prototoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Tipe kaki serangga. Kaki serangga memiliki 3 pasang yang masing-masing mempunyai metatoraks, prototoraks, dan mesotoraks. Kaki serangga mempunyai 5 ruas pada tubuhnya yang terdiri dari koksa, trocenter, femur, tibia, dan tarsus. Kaki serangga mengalami modifikasi struktural untuk menyesuaikan hidup serangga dengan lingkungannya. Contohnya, yang pertama, serangga yang hidup di air, kakinya untuk berenang. Yang kedua, kaki belalang sembah untuk menangkap mangsa. Yang ketiga, kaki belalang untuk meloncat. Yang keempat, kaki kutu untuk pegangan dan berjalan di rambut indung semang. Yang kelima, kaki belalang madu untuk membawa serbuk sari. Menurut Elzinga tahun 1981, ada 7 tipe kaki serangga, yaitu yang pertama ambulatorial, yang kedua kursorial, yang ketiga saltorial, yang keempat raptorial, yang kelima natorial, yang keenam fasorial, yang ketujuh clasping, yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, ambulatorial, yang berfungsi sebagai kaki untuk berjalan, terdiri dari 6 segmen, yaitu koksa, trocenter, femur, tibia, tarsus, dan pretarsus. Pada pretarsus biasanya terdapat eungus atau cakar, 1 lubang aurolium atau 2 lubang pulvili. Yang kedua, kursorial. Tipe kaki ini dimiliki oleh serangga pelari, misalnya kumbang, harimau, dan lipas. Yang ketiga, saltatutorial. Kaki ini digunakan untuk melompat. Biasanya mempunyai paha yang besar dan otot ekstensor yang kuat. Kaki ini melekat di metatoraks, contohnya pada belalang. Yang keempat, raptorial. Kaki ini berfungsi untuk menangkap atau memegang mangsang. Pada femur dan tibia terdapat duri, misalnya belalang sembah atau mantit. Beberapa lebah parasit memiliki tipe kaki ini. Fungsinya untuk melekatkan telur-telur. Yang keempat, raptorial. Kaki ini berfungsi untuk menangkap atau memegang mangsang. Pada femur dan tibia terdapat duri, misalnya belalang sembah atau mantit. Beberapa lebah parasit memiliki tipe kaki ini yang berfungsi untuk melekatkan telur-telur dalam ovopositor. Yang kelima, natatorial, merupakan tipe kaki pendayung, contohnya kumbang penyelam dan udur-udur. Yang keenam, fososorial, yaitu kaki yang mempunyai sklerotin dan berukuran pendek, contohnya jangkrik. Yang ketujuh, clasping, tipe kaki depan yang berfungsi untuk memegang hewan betina selama kopulasi yang dimiliki oleh kumbang air.
Dapat dilihat pada gambar yang pertama saltatorial atau kaki belalang. Yang kedua raptotorial, itu kaki belalang sembah. Yang ketiga fossosorial atau serangga muda cidida, misalnya jangkrik. Yang keempat itu natatorial atau kaki tengah dan belalang kumbang air pemburu. Yang kelima clasping atau kaki depan kumbang penyelam predator. Yang keenam kursorial atau kaki belalang kumbang harimau. Yang terakhir abdomen. Abdomen serangga berjumlah 11 ruas, tetapi ruas ke-11 biasanya banyak tereduksi dan terlihat hanya embelan. Dengan demikian, jumlah ruas abdomen tidak lebih dari 10 ruas. Masing-masing ruas abdomen secara umum berisi sklerit. Sklerit dorsal disebut tergit dan sklerit ventral yang lebih kecil disebut sternit. Bagian pleureun berupa membran dan kadang-kadang berisi daerah sklerotisasi. Masing-masing ruas berisi satu pasang spirakel pada bagian lateral.